Kastil ini sangat besar, dan hanya ada beberapa villa tunggal, yang dapat menampung orang-orang ini sepenuhnya, dan jika tidak ada cukup ruang, dapat diperluas. Bagaimanapun, Wang Kai membutuhkan tanah, dan itu bukan hanya masalah kata-kata. Malam berangsur-angsur semakin dalam, berbaring di tempat tidur, Wang Kai tidak berbicara untuk waktu yang lama, para pengawal akhirnya berada di tempat, ditambah dengan laser periferal, bahkan jika seorang kultivator dari Void Realm datang untuk menyerang, dia pasti tidak akan melakukannya. Dapat menyerang dalam waktu singkat. Masuklah. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega, lalu menoleh untuk melihat orang yang berbaring di sampingnya. Di malam yang berkabut, lekuk anggun muncul di pandangan Wang Kai dengan sangat menarik. Orang ini adalah Zisha, dan dialah yang menyeret Wang Kai ke sini untuk beristirahat. Dan tidak jauh dari mereka, Xiao Yousheng sedang tidur di sana. Sangat menakutkan bagi gadis ini untuk menjadi gila. Dia bahkan tidak peduli dengan anak itu. Memikirkan hal ini, Wang Kai tidak bisa menahan senyum pahit di wajahnya. Mantan istri permainan dan istri asli saat ini bahkan memiliki anak. Nasib ini benar-benar luar biasa dan tidak dapat diprediksi. Keesokan harinya, Wang Kai bangun pagi, karena dia tidak ingin bangun, tetapi terbangun oleh kebisingan di luar. Ketika dia keluar, dia bisa melihat bahwa anggota tim jiwa naga yang dia bawa kembali kemarin semuanya telah bangun, dan mereka sekarang melakukan beberapa pelatihan dasar di bawah komando Penatua Lin. Meskipun mereka bukan lagi anggota pasukan jiwa naga, mereka masih belum melupakan tradisi masa lalu, dan mereka masih menerapkannya dengan ketat. Kamu benar-benar malas, kamu tidak bangun sampai sekarang. Melihat Wang Kai, Lin Lao mengutuk sambil tersenyum, lalu berkata, apakah kamu ingin pergi dan mengikuti pelatihan? Aku. Wang Kai menggelengkan kepalanya, lalu berkata, sebaiknya aku melupakannya, aku tidak punya kebiasaan ini. Apa? Mendengar kata-kata Wang Kai, Tuan Lin dan yang lainnya berseru. Sebagai anggota jiwa naga, mereka bahkan tidak melakukan pelatihan yang diperlukan. Anggota jiwa naga macam apa ini? Jangan menatapku seperti itu. Sejak aku bergabung dengan tentara jiwa naga, aku belum pernah ke sana selama beberapa hari. Sebagian besar waktuku sibuk dengan urusanku sendiri. Jelas Wang Kai. Kalau begitu kamu terlalu tidak bertanggung jawab, dan kamu diizinkan melakukan ini? Tentu saja, Anda bahkan tidak melihat siapa saya. Saya orang yang istimewa, dan hak istimewa ini diberikan kepada saya oleh kapten sendiri. Kata-kata Wang Kai hampir membuat mereka pingsan. Sebagai anggota jiwa naga, tetapi tidak bertindak seperti anggota jiwa naga, ini tampaknya tidak memiliki rasa ikan atau unggas. Karena kamu tidak berlatih, jangan ganggu kami. Tuan Lin melambaikan tangannya, lalu mulai mengarahkan orang lain untuk memulai latihan dasar. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, bagaimana kalau kita membahasnya? Pada saat ini, Wang Kai berkata seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, aku tidak suka bertele-tele. Begini. Banyak orang di bawah komando saya adalah orang biasa. Tugas mereka adalah melindungi perusahaan, jadi apakah Anda punya waktu untuk membantu saya melatih mereka? Jangan khawatir, persyaratan saya tidak tinggi, saya hanya membutuhkan Anda. Latih saja mereka untuk menjadi sedikit lebih baik dari orang biasa. Makna Wang Kai sangat jelas, yaitu dia ingin melatih orang-orang itu menjadi biksu, dan dia juga perlu memiliki sarana tertentu. Ya. Setelah berpikir selama lebih dari 10 detik, Tuan Lin mengangguk dan berkata, saya dapat membantu Anda melatih mereka, tetapi saya tidak peduli pada akhirnya mereka akan dilatih apa. Jangan khawatir tentang itu. Jika mereka melakukan kesalahan, kamu bisa menghajar mereka. Aku akan membereskannya jika terjadi kesalahan. Yah, pokoknya, kita tidak ada hubungannya di sini. Jadi kita bisa menghabiskan waktu dengan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Penatua Lin tersenyum, menyetujui Wang Kai. Meskipun Xiao Wu dan yang lainnya sudah lebih baik dari orang biasa, mereka masih orang biasa dalam analisis akhir. Jadi Wang Kai berpikir lebih baik membuat mereka lebih kuat. Bagaimanapun, mereka melindungi perusahaan, dan kekuatan yang kuat selalu merupakan hal baik. Belakangan, Wang Kai tidak ragu-ragu, dia menelepon langsung dan meminta Xiao Wu untuk memilih beberapa orang yang dapat dipercaya untuk dibawa. Tentu saja, orang-orang di sini pasti adalah penjaga keamanan perusahaan. Xiao Wu setuju, dan membawa seseorang dalam waktu setengah jam. Wang Kai berkata di telepon bahwa dia akan memberi mereka banyak uang. Jadi ada baiknya kaki mereka tidak patah. Bos. Xiao Wu dan orang-orang yang dibawanya berteriak dengan hormat. Ya. Wang Kai mengangguk, lalu menunjuk ke Olin dan berkata, kamu masih tidak ingin datang menemui tuanmu. Tuan. Meskipun mereka bingung, orang-orang ini masih bertindak sesuai dengan kata-kata Wang Kai. Karena Wang Kai seperti dewa di dalam hati mereka, dan tentu saja orang-orang ini tidak akan meragukan apa yang dia katakan. Ya. Tuan Lin jelas sangat puas disebut tuan oleh begitu banyak orang. Itu benar, beberapa di antaranya bagus. Penatua Lin mengamati mereka sebentar, dan akhirnya sampai pada kesimpulan, mengatakan 2 di antaranya bagus. Ngomong-ngomong,
Bagaimana jika kalian semua datang ke perusahaan? Tanya Wang Kai saat ini. Bos, jangan khawatir, kali ini saya hanya membawa separuh orang, dan separuh lainnya saya tinggal di perusahaan, kita bisa bergiliran untuk pelatihan, kata Xiao Wu dengan hormat. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Wang Kai melirik Xiao Wu dan berkata dengan penuh penghargaan. Masih bos yang mengajariku dengan baik. Xiao Wu menyanjungnya. Oke, kamu tinggal di sini saja untuk pelatihan. Jika kamu tidak mengerti apa-apa, tanyakan saja pada tuanmu. Setelah berbicara, Wang Kai berbalik dan pergi. Bab 426 Reuni Kelas. Awalnya, Xiao Wu dan yang lainnya mengira Wang Kai benar-benar memberi mereka hadiah. Tetapi lebih dari 1 jam kemudian, terdengar suara ratapan dari tempat mereka berada, dan pendengarnya sangat sedih dan orang yang mendengarnya meneteskan air mata, seperti membunuh babi. Urusan Xiao Wu di sini telah diselesaikan untuk saat ini, jadi Wang Kai langsung pulang, dan pergi bekerja dengan Bei Yunsui dan yang lainnya. Pelatihan Wang Kai selesai, dan pasukan jiwa naga untuk sementara baik-baik saja, jadi dia hanya bisa fokus pada karirnya. Omong-omong, sejak pembentukan kelompok, dia benar-benar jarang campur tangan. Dia merasa malu di dalam hatinya. Dia hanya tahu bagaimana membelanjakan uang dengan boros, tetapi dia tidak memenuhi tanggung jawabnya. Dia terlalu tidak kompeten sebagai ketua. Papan. Jadi Wang Kai memutuskan untuk bekerja dengan baik dan menebus kesalahannya. Ketika dia datang ke perusahaan, Wang Kai langsung mengadakan pertemuan besar-besaran, setiap orang di grup harus hadir, dan mereka yang tidak datang atau terlambat akan diberhentikan. Dengan perintah ini, seluruh grup sangat sibuk, dan semua orang takut untuk mengangkat alis. Meskipun Wang Kai jarang datang ke grup, reputasinya telah menyebar. Ini adalah pria yang berbicara untuk dirinya sendiri. Jika Anda bertindak sembrono, Anda dapat benar-benar kehilangan pekerjaan Anda saat ini. Wang Kai dan yang lainnya belum datang, tetapi ruang pertemuan besar kelompok itu sudah penuh dengan orang. Beberapa orang bahkan tidak memiliki kursi dan hanya bisa berdiri dan mendengarkan. Terlalu banyak orang. Grup Suefeng telah menjadi perusahaan terbesar di kota Zhuhai, dengan lebih dari 10.000 karyawan, sehingga memang agak sulit bagi ruang konferensi untuk menampung mereka. Dan masih banyak siswa berprestasi yang menajamkan kepala dan ingin mendapatkan kesempatan kerja di grup Suefeng. Begitu banyak orang. Ketika Wang Kai, Bei Yunsui dan yang lainnya muncul di ruang konferensi, Wang Kai juga terkejut. Dia berkata bahwa setiap orang harus hadir, tetapi dia tidak ingin terlalu ramai. Itu hanya penuh sesak. Saudari Sui, apakah kita tidak memiliki ruang konferensi besar lainnya? Tanya Wang Kai. Tidak, ini adalah ruang konferensi terbesar di grup. Jawab Bei Yunsui. Maka sepertinya kita perlu merenovasi ruang konferensi yang lebih besar di masa depan. Orang ini agak besar, dan hampir tidak muat. Oke, aku akan memberi perintah saat rapat selesai. Duduk di kursi ketua, Wang Kai melihat sekeliling ke orang-orang di ruangan ini, dan kemudian matanya tertuju pada pria gendut yang baru saja dia temui kemarin. Dia adalah Direktur Departemen Sumber Daya Manusia, yang bertanggung jawab atas orang-orang. Apakah ada orang di sini? Wang Kai bertanya dengan ringan. Kembali ke ketua, memang ada orang yang terlambat, dan mereka. Oke, jangan beritahu saya nama Anda, kata Wang Kai, memotongnya, dan berkata menurut apa yang saya katakan sebelumnya, kirimi mereka surat pemecatan, perusahaan mereka tidak membutuhkan mereka lagi. Kata-kata Wang Kai begitu kejam dan dingin sehingga semua orang yang hadir menahan napas dan tidak berani berbicara dengan keras. Seperti yang diharapkan, ketua bertindak tegas dan tegas, memberhentikan begitu dia mengatakan akan memberhentikan, tanpa mempertimbangkan siapa yang akan diberhentikan. Ketua di sini. Mendengar kata-kata Wang Kai, pria gendut itu terkejut. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu keberatan, maka mengundurkan diri, kata Wang Kai, dan langsung menutup mulut pria gendut itu. Tidak ada aturan tanpa aturan. Jadi Wang Kai akan membuat contoh sekarang. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang keras, orang lain akan mengira dia sedang bercanda. Harus dikatakan bahwa langkah Wang Kai benar-benar membuahkan hasil. Setidaknya mereka yang hadir diam-diam senang karena mereka tidak terlambat. Baik. Meskipun dia ingin memohon untuk teman-temannya, tetapi melihat sikap tegas Wang Kai, pria gendut itu memilih tutup mulut, karena dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya karena persahabatan kecil itu. Lagi pula, persahabatan anggur dan daging itu hanya bernilai beberapa dolar. Jarang bagi semua orang untuk berkumpul. Sekarang saya hanya akan mengatakan bahwa kinerja perusahaan kami dalam beberapa bulan terakhir memang bagus. Tanpa upaya semua orang yang hadir, saya percaya bahwa kami tidak akan pernah mencapai ketinggian seperti itu. Setelah akhir, Anda semua pergi ke manajer dari berbagai departemen untuk menerima bonus. Setiap orang mendapat bagian. Prinsip saya dalam melakukan sesuatu sangat sederhana. Jika ada keuntungan, semua orang bisa menikmati kejayaan bersama. Kita semua pasti sejahtera dan semua rugi. Jadi jika semua orang ingin mendapat keuntungan lebih, maka bekerja keraslah untuk perusahaan.
Saya tidak akan mentolerir itu. Siapapun yang merugikan perusahaan juga akan memperlakukan siapapun yang telah memberikan kontribusi kepada perusahaan. Nah, pidato saya selesai, biarkan Presiden Anda berbicara dengan Anda. Wang Kai membuka mulutnya, lalu hanya duduk di samping. Matanya menatap puluhan ribu orang dari waktu ke waktu. Dia percaya bahwa apa yang baru saja dia katakan telah mencapai hasil. Apa yang disebut kombinasi kebaikan dan kekuatan dapat dengan kuat mengendalikan hati orang. Meskipun akan menjadi biaya yang sangat besar bagi setiap orang untuk membayar bonus, selama semua orang bekerja sama, kerugiannya tidak besar. Dihitung apa? Lagi pula, ambisi Wang Kai tidak terbatas pada grup Sue Feng saat ini, ambisinya masih di dunia yang lebih besar. Pidato Bei Yun Sue tidak lebih dari memuji sekelompok orang dan kemudian memberi pelajaran kepada sekelompok orang, sikap kepemimpinan cukup penuh. Selama seluruh proses, mereka yang dipuji takut untuk berbicara, dan mereka yang ditegur bahkan lebih takut untuk berbicara, karena Wang Kai ada di sini, dan mereka semua ditekan. Adegan seperti itu membuat Wang Kai merasa sangat puas. Meskipun Sister Sue baik, Wang Kai tidak ingin dia berbaik hati tentang apapun, karena itu akan membuatnya sangat menderita. Oke, mari kita bicara tentang jalur pengembangan masa depan perusahaan kita. Setiap orang dapat mengungkapkan pendapatnya, kata Wang Kai saat ini. Kamu akan dihargai karena benar, dan tidak masalah jika kamu salah, kata Wang Kai sambil tersenyum tipis. Melihat senyum Wang Kai, orang-orang yang hadir ini juga mulai berdiskusi dengan suara rendah, dan suasananya mereda. Pertemuan selanjutnya telah membahas seputar rute masa depan grup, dan perkembangannya sangat meriah. Para pekerja dari seluruh kelompok berdiskusi di ruang konferensi selama hampir 2 jam sebelum rapat berakhir. Tetapi harus dikatakan bahwa ada kekuatan besar di banyak orang dari mulut orang-orang ini. Wang Kai dan yang lainnya benar-benar punya banyak ide berguna. Komentar yang membangun dipersilakan. Sekarang grup Sue Feng telah mengalami pembenahan besar-besaran, sebagian besar adalah anak muda, kebanyakan lulusan perguruan tinggi. Meskipun mereka tidak memiliki banyak pengalaman kerja sekarang, Wang Kai berpikir ini dapat ditoleransi. Lagi pula, pemikiran anak muda selalu tidak dibatasi, yang sangat berbeda dengan pemikiran konservatif orang tua, inilah yang diinginkan Wang Kai. Orang muda pekerja keras, berani memberi saran, dan berani melakukan hal-hal yang orang lain tidak berani lakukan. Jika mereka berhasil dalam satu hal saja, itu mungkin kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Di akhir pertemuan, Wang Kai dan yang lainnya sangat lelah, karena mereka adalah manajemen senior grup yang sebenarnya, dan mereka harus mendengarkan saran yang dibuat oleh orang lain, dan telinga mereka hampir kapalan. Kakak kedua, apakah kamu ingin minum secangkir kopi? Pada saat ini, Gu Ping datang ke sisi Wang Kai dan bertanya. Oke. Wang Kai mengangguk, lalu berkata kepada Bei Yun Sue dan yang lainnya ayo pergi. Semuanya pergi bersama. Lupakan saja, aku tidak akan pergi, aku ingin istirahat, kata Bei Yun Sue dengan ekspresi lelah di wajahnya. Kalau begitu kamu kembali ke ruang atas untuk tidur, dan semua orang yang ingin pergi bisa ikut dengan kami. Grup tersebut memiliki kedai kopi yang sudah jadi Wang Kai dan timnya langsung pergi ke sana, dan ada cukup banyak orang. Kakak Yao, apakah kamu masih terbiasa tinggal di sini? Wang Kai bertanya ketika dia datang ke sisi Yao Cheng. Tidak buruk, jauh lebih baik daripada ketika saya bekerja di pemerintahan. Yao Cheng tersenyum, sangat puas dengan situasi saat ini. Tidak apa-apa jika menurutmu itu bagus. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihatmu membawa adik iparmu bersamamu? Pada saat ini, Wang Kai melihat sekeliling dan bertanya. Sekarang dia tinggal di rumah untuk membesarkan bayinya dengan tenang. Aku tidak akan membiarkannya pergi, kata Yao Cheng dengan gembira. Kamu bahkan tidak memberitahu saya tentang acara bahagia yang begitu besar? Bukankah itu terlalu kejam? Mendengar apa yang dia katakan, Wang Kai terkejut sesaat, lalu dia menepuk dadanya dan berkata, kamu orang sibuk yang sering tidak bertemu siapapun selama beberapa bulan. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda? Dan menantu perempuan saya hanya hamil kurang dari 4 bulan. Ketika anak itu lahir, saya akan memintanya untuk mengakui Anda sebagai ayah baptis. Kalau begitu, bukankah aku harus menyegel amplop merah besar lainnya? Kata Wang Kai, memutar matanya. Haha, apakah kamu, tiran lokal terbesar di kota Zhuhai, masih peduli dengan ini? Canda Yao Cheng. Dengan cara ini, semua orang mengobrol dan tertawa dan datang ke kedai kopi yang khusus didirikan oleh grup, dan masing-masing memesan secangkir kopi. Saudaraku, beritahu aku jika ada yang ingin kamu katakan. Setelah menyesap kopi, kata Wang Kai. Bagaimana kamu tahu bahwa aku ingin mengatakan sesuatu? Gu Ping bertanya dengan heran ketika dia mendengar kata-kata Wang Kai. Apa yang ada di pikiranmu sudah tertulis di wajahmu. Aku buta jika tidak melihatnya lagi. Wang Kai terdiam. Karena kamu sudah tahu, mari kita lihat ini. Saat berbicara, Gu Ping mengeluarkan undangan dari sakunya dan meletakkannya di depan Wang Kai. Ada apa? Ini sangat misterius, Wang Kai bertanya dengan curiga, lalu membuka undangan itu. Matanya menyapu undangan dengan cepat,
dan seringai muncul di wajah Wang Kai. Awalnya, dia mengira undangan itu untuk kakak laki-lakinya untuk menikah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa undangan itu untuknya menghadiri reuni kelas. Wang Kai telah melihat melalui apa yang disebut reuni teman sekelas. Dia dan Guping sering diejek di Hotel Tianyu. Artinya, Bei Yunsue datang untuk menyelamatkan mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan dipermalukan. Seperti apa bentuknya? Tapi sekarang orang-orang ini datang untuk mengundang mereka lagi. Pemikiran seperti apa yang mereka pikirkan? Mengambil hati, membuang kartu undangan dengan santai ke tempat sampah. Wang Kai berkata dengan datar, jika Anda ingin berpartisipasi, pergilah, saya tidak akan pergi. Aku sebenarnya juga tidak ingin pergi, kata Guping. Tidak ada kemarahan di wajahnya, dan dia terlihat sangat tenang. Terakhir kali dia dipermalukan, dia dan Wang Kai masih belum memiliki apa-apa, tetapi sekarang mereka telah menjadi orang kelas atas yang nyata, dan mentalitas mereka secara alami telah berubah. Marah dengan orang-orang itu hanya bisa menyelamatkan muka mereka. Itu tidak sepadan. Karena kamu tidak ingin pergi, maka jangan pergi. Mereka dulu memandang rendah kita. Mengapa kita harus memberi mereka wajah sekarang? Wang Kai mencibir. Tapi bagaimanapun juga, kita adalah teman sekelas. Jika kita tidak pergi, mereka pikir kita meremehkan mereka. Kepala tumbuh di kepala orang lain. Bukan urusan kita apa yang mereka pikirkan. Mereka dulu mengabaikan kita sebagai teman sekelas, tapi sekarang mereka mengundang kita lagi. Sepertinya mereka memiliki konspirasi. Aku tidak repot-repot berpartisipasi dalam hal semacam ini, pesta yang membosankan. Wang Kai melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu kamu harus pergi denganku, oke? Guping tiba-tiba memohon. Mengapa kamu ingin pergi? Mendengar kata-katanya, Wang Kai bingung. Dengan identitas mereka saat ini, bahkan jika mereka berjalan menyamping di kota Zhuhai, mereka akan baik-baik saja. Mengapa mereka bersikeras menghadiri pesta seperti itu di mana perbandingannya serius? Bukankah ini kepala yang ditendang oleh keledai? Saya tidak melakukan apa-apa ketika saya kenyang. Bab 427 Qin Chuanye. Ngomong-ngomong, aku tidak akan bisa memberitahumu dengan jelas untuk sementara waktu, jadi kamu bisa mengatakan apakah akan pergi atau tidak. Kamu sudah mengatakan itu, kenapa aku tidak pergi? Wang Kai tidak berdaya, kakak laki-lakinya jarang memohon pada dirinya sendiri, jadi sepertinya dia harus melakukan perjalanan ini. Kalau begitu kamu bisa ikut denganku setelah pulang kerja besok malam. Sepertinya kamu bisa membawa pasangan wanita ke pesta, kan? Aku tidak punya banyak kesamaan dengan orang-orang itu, jadi aku akan pergi dengan Sister Sue. Kalau begitu aku akan membawa Jiai bersamaku besok. Dengan cara ini, Wang Kai setuju untuk pergi ke reuni kelas ini bersamanya. Alasan mengapa Wang Kai menghadiri reuni kelas terakhir kali adalah karena mantan pacarnya menikah. Tetapi kali ini dia tidak mau hadir sama sekali. Niat asli dari reuni kelas adalah agar semua orang berkumpul untuk mengenang masa lalu dan mempererat persahabatan antar teman sekelas. Namun hari ini, cita rasa reuni kelas semacam ini sudah lama berubah. Tidak jarang membandingkan siapa yang lebih kaya dan siapa yang lebih mampu. Beberapa orang bahkan membandingkan kecantikan pacarnya. Mereka benar-benar sekelompok orang yang membosankan. Selama Anda tahu apa yang Anda miliki, mengapa menggunakannya untuk melukai harga diri orang lain? Orang yang membangun rasa superioritasnya di atas kompleks inferioritas orang lain sangat dibenci. Dia memberitahu Bei Yunsue tentang reuni kelas, tetapi yang tidak diharapkan Wang Kai adalah dia setuju bahkan tanpa memikirkannya. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Wang Kai bertanya dengan curiga. Karena ada waktu bagi kita berdua untuk berduaan, mengapa aku harus memikirkannya? Bei Yunsue balik bertanya, yang membuat Wang Kai merasa sangat malu. Dia tidak menyangka bahwa alasan mengapa dia setuju adalah ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera tiba waktunya untuk reuni keesokan harinya. Karena itu hanya reuni kelas, jadi Wang Kai dan yang lainnya tidak menyiapkan apapun, dan pergi ke tempat pertemuan setelah pulang kerja. Kakak ipar, aku belum melihatmu selama beberapa bulan, dan kamu terlihat semakin cantik. Melihat Wu Jiayi, Wang Kai bercanda. Jangan banyak bicara, hati-hati saat istrimu memperlakukanmu, kata Wu Jiayi dengan tegas. Bagaimana mungkin? Wang Kai tersenyum, tetapi sebelum dia selesai berbicara, sudut mulutnya bergetar, karena tangan giok Bei Yunsue telah mencubit daging lembut di pinggangnya, membuat tubuhnya kaku satu kali. Itu karena aku buta dan salah membaca. Wang Kai tertawa datar, membuat mata Wu Jiayi melebar, dan diam-diam memarahi Wang Kai karena brengsek. Karena pesta kali ini adalah pesta kecil yang diselenggarakan oleh pihak swasta, maka tempatnya bukan di hotel, melainkan di KTV ternama di kota Zhuhai. Jangan lihat ini adalah KTV. Tapi ada berbagai macam hiburan di dalamnya, dan Anda bahkan bisa memesan makanan di sini. Rasanya tidak seburuk hotel berbintang. Tentunya konsumsi di sini tidak sedikit, bahkan mungkin lebih mahal dari tempat-tempat seperti Tianyu Hotel. Tampaknya para siswa ini juga meraup untung, dan mereka rela mengadakan pesta kecil-kecilan di sini. Ayo pergi, kata Guping, dan masuk dengan Wu Jiayi di lengannya. Di belakangnya,
Wang Kai dan Bei Yunsue saling memandang dan tersenyum, lalu berjalan bergandengan tangan. Pemimpin regu, kamu akhirnya di sini. Tepat ketika dia masuk ke KTV, dia mendengar tawa, dan Gu Ping disambut. Wang. Beberapa orang melihat Gu Ping, dan tentu saja yang lain juga melihat Wang Kai. Tetapi orang ini awalnya berencana memanggil Wang Kai dengan nama aslinya. Tetapi dia segera tutup mulut setelah mengucapkan sepatah kata pun. Yang disebut hari ini berbeda dari masa lalu, Wang Kai saat ini sudah menjadi keberadaan yang perlu dia hormati. Ketua kelompok terbesar di kota Zhuhai, duduk di atas kekayaan puluhan miliar, dan dikabarkan ada banyak istri dan selir di sekitarnya. Semuanya cantik-cantik. Jadi sepertinya nama gegabah ini tidak baik, dan hubungan Wang Kai dengan mereka sebelumnya tidak baik, belum lagi keintiman, belum lagi mereka adalah musuh. Presiden Wang, kamu di sini juga, silakan masuk. Seseorang berbicara saat ini, menyambut Wang Kai dan Bei Yunsue dengan wajah tersenyum. Wang Kai mengangguk, wajahnya sangat tenang, dan dia berjalan ke aula pertemuan besar dengan Bei Yunsue di lengannya. Dekorasi di sini sangat mewah, seolah-olah Anda telah datang ke istana sebelum Wang Kai dan Gu Ping, orang-orang lainnya hampir tiba, dan mereka bahkan dapat memesan barang. Tentu saja, Wang Kai membuang muka, tetapi dia tidak melihat mantan pacarnya. Sepertinya dia tahu bahwa datang ke sini hanyalah penghinaan, jadi dia tidak muncul. Pemimpin regu, tidak mudah mengundangmu, orang yang sibuk, silakan duduk di sini. Seseorang berbicara, dan dengan antusias menarik Gu Ping untuk duduk di kursi tengah. Wang. Tuan Wang, tolong datang ke sini juga, kata pria itu dengan lesu. Oke, kalian lakukan urusanmu sendiri. Aku akan datang dan duduk dengan santai, kata Wang Kai, lalu dia menarik Bei Yunsue dan duduk di sebelah Gu Ping dan mereka berdua. Nada suaranya tidak terlalu bagus mendengar kata-katanya. Semua orang di ruangan itu menunjukkan rasa malu. Jelas, mereka juga memikirkan apa yang mereka katakan kepada Wang Kai sebelumnya. Pada saat itu, Wang Kai tidak memiliki apa-apa, uang atau kekuasaan, dan mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Tapi sekarang berbeda, Wang Kai telah menjadi orang top, tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka harus sopan. Kalau tidak, Wang Kai tidak akan membuat mereka menangis hanya dengan beberapa kata. Apakah ada orang di sini? Gu Ping bertanya saat ini. Yah, memang benar masih ada beberapa orang yang belum datang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kata penanggung jawab pertemuan ini, memberi isyarat kepada semua orang untuk menunggu sedikit lebih lama. Hanya saja Wang Kai tidak terbiasa dengannya. Jika Gu Ping tidak memohon padanya kali ini, dia tidak akan repot untuk datang ke tempat seperti itu, jadi dia langsung mengambil 2 kaleng bir, membuka satu dan menyerahkan satu kepada Gu Ping, mengatakan ayo kita lakukan dulu. Baik. Gu Ping mengangguk, dan mulai minum dengan Wang Kai. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang di ruangan itu sedikit berubah, karena mereka semua mengatakan bahwa masih ada seseorang yang tidak ada di sana, dan mereka berdua sudah mulai minum satu sama lain, yang tidak mengindahkan kata-kata mereka. Sama sekali. Tetapi ketika mereka memikirkan tentang kekuatan Wang Kai saat ini, mereka masih menahannya. Wang Kai sendiri adalah seorang ketua dengan banyak uang dan kekuasaan. Meskipun Gu Ping lebih lemah, dia juga bernilai ratusan juta. Tak satu pun dari mereka dapat ditegur oleh mereka. Jadi sekarang mereka hanya bisa menatap Wang Kai dan Gu Ping Niuin, tidak berani berbicara, dan pemandangan tiba-tiba menjadi dingin. Apa yang kamu lakukan melihat kami seperti ini? Pada saat ini Wang Kai bertanya, melihat sekeliling, dan berkata, semuanya, tolong jangan sopan hari ini. Untuk berterima kasih atas dorongan kalian kepadaku, saya mentraktir Anda hari ini. Anda bisa makan apapun yang Anda mau. Saya akan membayarnya. Suara Wang Kai penuh dengan tawa, tetapi arti dari kata-kata ini jatuh ke telinga mereka secara berbeda. Dia pasti masih membenci mereka karena dorongan apapun. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Kakak kedua, jangan ucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Gu Ping menarik Wang Kai dan berkata dengan suara rendah. Kalau begitu aku tidak mengatakan apa-apa. Wang Kai mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kita tidak terlambat, kan? Pada saat ini, seseorang masuk lagi di depan pintu, itu adalah suara wanita yang manis. Mendongak, mata Wang Kai tiba-tiba berkilat, dan ada cahaya aneh di dalamnya. Orang yang datang adalah mantan pacar kakak laki-laki tertua, yang meninggalkan Gu Ping demi uang. Pantas saja Gu Ping harus datang ke pesta ini, mungkin karena wanita ini. Gadis itu tampan, meskipun dia tidak sebaik Bei Yunsue, dia masih cantik kelas 1, dengan sosok dan wajah yang sangat bagus. Hanya dengan melihatnya, Wang Kai mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa memandang rendah wanita seperti itu, yang meninggalkan pacarnya demi uang. Bahkan jika kekasih yang sombong ini menikah, dia tetaplah wanita jalang teh hijau. Tapi dia tidak datang sendiri. Ada seorang pria berdiri di sampingnya. Tingginya diperkirakan sekitar 1,8 meter dan mengenakan setelan mahal. Dia mungkin memiliki banyak latar belakang.
Ban Hua, kamu datang terlambat, silakan masuk. Pada saat ini, seseorang datang untuk menyambutnya dan dengan hangat mengundangnya. Hehe, ada kemacetan lalu lintas di jalan, jadi saya datang agak terlambat. Tong Xinlin tersenyum, dan masuk dengan pria di sampingnya di lengannya. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, orang di sebelah saya adalah tunangan saya. Dia adalah presiden grup Kicai, kita akan menikah sebentar lagi. Semua orang harus ada di sana. Tong Xinlin menunjuk padanya pria di sebelahnya berkata. Pasti. Seseorang setuju, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Grup berwarna-warni, itu adalah perusahaan multinasional nyata. Dikatakan bahwa itu adalah grup besar kelas 1 di negara pulau, mengendalikan hampir setengah dari garis kehidupan ekonomi negara pulau. Tidak heran dia meninggalkan Guping Yuan dan pergi ke negara lain, tanpa diduga dia naik ke tuan muda seperti itu. Semuanya, halo, nama saya Qin Chuanye. Tolong beri saya saran Anda di masa depan, kata pria itu dalam bahasa Mandarin yang sangat buruk. Saya tidak tahu bagaimana Anda ingin saya mengajari Anda. Pada saat ini, Wang Kai berdiri dan berkata, kamu, melihat Wang Kai, Qin Chuanye tampak bingung. Dia adalah Tuan Wang, ketua grup Sui Feng saat ini. Pada saat ini, seseorang dengan antusias menjelaskan. Oh. Qin Chuanye mengangguk, lalu mengulurkan tangannya, dan berkata ternyata dia adalah Tuan Wang yang terkenal. Saya sudah lama mengaguminya. Saya punya proyek untuk bekerja sama dengan grup Anda ketika saya datang ke Huaxia kali ini. Saya harap Anda bisa memberi saya lebih banyak nasihat. Berbicara tentang mengajar, pada saat itu, Wang Kai melihat kesombongan yang melekat di matanya, dan bahkan matanya terus menatap Bei Yun Sui, yang membuat Wang Kai mencibir di dalam hatinya. Dia tidak berniat untuk bekerja sama dengan perusahaan negara pulau, dan belum lagi dirinya sendiri. Bahkan dengan hubungan Guping, tidak mungkin dia memiliki proyek kerjasama dengan orang ini di depannya. Untuk membantu mantan saingan kakak laki-laki yang sedang jatuh cinta membuat pertunjukan, kecuali dia minum terlalu banyak obat. Perusahaan kecil seperti kami mungkin tidak dapat bekerja sama dengan grup Anda, jadi Anda harus mencari orang lain, kata Wang Kai dengan ringan, tanpa mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Hehe. Mendengar kata-kata Wang Kai, Qin Chuanye sangat malu, tetapi di matanya, ada kilatan dingin. Wang Kai sangat lihai, dia bisa melihat semua perubahan di pihak lain, dan dia duduk kembali ke kursinya dengan tenang. Berkata duduklah sesukamu, aku mentraktirmu hari ini. Seperti kata pepatah, pertemuan adalah takdir. Karena ini adalah pertama kalinya kita bertemu, aku harus menjadi orang yang menjamu tamu, kata Qin Chuanye sambil tersenyum. Karena kamu punya banyak uang, tolong lakukan itu, kata Wang Kai dengan acuh tak acuh. Menjadi konyol. B adalah hal favorit Wang Kai untuk dilakukan. Karena orang di depannya bersedia mengambil keuntungan darinya, dia akan sangat menyesali karakternya sendiri jika dia tidak membunuhnya dengan kejam. Bab 428 orang yang menipu itu bodoh. B. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Pada saat ini, Tong Xinlin berjalan ke arah Wang Kai dan Guping, dan berbisik kepada Guping. Aku baik-baik saja, terima kasih. Guping menjawab dengan datar, mengencangkan tangan Wu Jiai. Hai, saya pacar Guping. Saat ini, Wu Jiai berdiri dan mengulurkan tangannya. Hari ini dia berdandan untuk hadir, dan dia terlihat berkali-kali lebih cantik dari biasanya, yang membuat Wang Kai merasa heran. Mungkin dia sengaja mencoba melampiaskan amarahnya atas nama Guping. Hehe, kalau begitu aku mengucapkan selamat padamu atas kelahiran dini putramu. Tong Xinlin berjabat tangan dengan Wu Jiai, tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk menargetkan orang lain. Kamu adalah pacar Xinlin di perguruan tinggi, kan? Qin Chuanye muncul saat ini dan berkata kepada Guping. Pacar tidak dianggap, paling-paling itu ban serep. Guping tersenyum kecut, membuat mata Wang Kai bergidik. Sepertinya kakak tertua juga memiliki kebencian di hatinya, tapi kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Dan Qin Chuanye ini bukanlah hal yang baik, dia hanya menyodok luka orang lain, penuh dengan air yang buruk. Bagaimanapun, saya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah menjaga Xinlin untuk sementara waktu, jadi untuk berterima kasih, saya bersedia memberi Anda kesempatan kerja. Grup Kicai kami akan membuka cabang di Huaxia. Jika Anda tertarik, saya bisa biarkan Anda mengambil posisi manajer umum Huaxia, kata Qin Chuanye sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, semua orang di ruangan itu terkejut, dan sangat murah hati untuk menjanjikan keuntungan seperti itu. Hehe, apakah kamu sudah bertanya padaku? Pada saat ini, Wang Kai berdiri dengan cibiran di wajahnya. Semua orang yang hadir tahu bahwa Guping bekerja di perusahaannya, dan Qin Chuanye ingin memburu orang begitu dia membuka mulutnya, dan dia tidak mengambil hati. Dia percaya bahwa Qin Chuanye benar-benar tahu tentang situasi ini. Saya ingat dia hanya seorang manajer kecil di perusahaan Anda, bukan? Mendengar apa yang dikatakan Wang Kai, Qin Chuanye tersenyum dan berkata, yang disebut orang memiliki aspirasi mereka sendiri, dan sekarang saya bersedia memberinya pekerjaan yang lebih baik.
Apakah Anda pikir Anda menghalangi dia dari ini? Bukankah terlalu banyak kehilangan status Anda sebagai ketua? Kata-kata Qin Chuanye langsung mendorong Wang Kai ke puncak badai, tapi bagaimana Wang Kai bisa begitu pengecut? Dia tersenyum dan berkata, saya pikir berita Anda terlalu tertutup. Siapa bilang dia manajer kecil perusahaan kita? Bukan. Saya pikir semua orang yang hadir mengetahuinya dengan baik, kata Qin Chuanye dengan wajah datar. Dia adalah wakil presiden perusahaan kami. Apakah menurut Anda perlu bagi wakil presiden grup untuk bekerja untuk Anda? Wang Kai mencibir, mengejutkan semua orang yang hadir dan tidak berani menyela. Sekarang mereka berdua benar-benar saling berhadapan, banyak dari mereka yang tidak pernah memikirkannya. Saya ingat dia hanya seorang manajer departemen, kapan dia menjadi wakil presiden? Baru saja, kata Wang Kai dengan ringan, membuat Qin Chuan mati. Sejak dia masih kecil, Qin Chuanye tidak pernah menjadi sasaran dengan cara ini. Jadi pada saat ini wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Dan dia berkata kekuatan perusahaan Kicai kami jauh lebih tinggi daripada grup Suefeng Anda. Apakah Anda berpikir bahwa seorang wakil presiden bisakah posisinya dibandingkan dengan manajer umum kita di Cina? Selama kakak laki-lakiku membutuhkannya, aku berani memberinya perusahaanku secara langsung. Apakah kamu berani? Wang Kai berkata, sekali lagi mengejutkan orang-orang di ruangan itu. Meskipun grup Suefeng belum menjadi perusahaan multinasional, itu masih merupakan grup besar bernilai puluhan miliar. Wang Kai akan memberikannya jika dia mengatakannya. Apakah itu benar? Kamu? Kata-kata Wang Kai sekali lagi mencekik Qin Chuanye. Meskipun dia adalah anggota grup Kicai, dia hanyalah generasi kedua yang kaya dengan beberapa kekuatan, dan dia jauh dari mengendalikan grup. Keluar, kecuali dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak berani mengirimnya, dan dia tidak punya hak untuk mengirimnya. Benar-benar kacau, aneh kalau ayahnya tidak membunuhnya. Kenapa? Tidak ada yang ingin dikatakan? Wang Kai bertanya dengan ringan. HMPH. Dengan mendengus dingin, Qin Chuanye berhenti menghadapi Wang Kai dan duduk di kursi kosong tidak jauh dari sana. Dalam perang kata-kata antara keduanya, Wang Kai bisa dikatakan menang sepenuhnya. Jika orang luar ingin menggertak kedua bersaudara itu akan menjadi angan-angan. Pelayan. Pada saat ini, Wang Kai memanggil dengan keras. Hai, ada yang bisa saya bantu? Tak lama kemudian seorang pelayan masuk dengan wajah hormat. Kudengar kamu bisa memesan makanan di sini, kan? Tanya Wang Kai. Ya. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Pelayan itu menjawab dengan senyum profesional di wajahnya. Kalau begitu bawakan aku menumu. Ada suguhan hari ini, dan aku harus makan sesuatu yang enak, kata Wang Kai, membuat Qin Chuanye mendengus lagi. Hillbilly. Qin Chuanye mengutuk dalam hatinya. Kalau begitu tolong tunggu sebentar, kata pelayan itu, lalu berbalik untuk mengambil menu untuk Wang Kai. Tidak lama kemudian, menu dikirimkan, dan setiap orang memiliki salinannya, merekam banyak hidangan. Melihat harga di atas saja membuat banyak orang kaget, harga sepotong daging goreng asal-asalan mencapai 500. Dan ini yang paling murah, di atas piring ini banyak yang terlampau mahal harganya, mulai dari ribuan sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu untuk satu piring yang sama. Ini sama sekali bukan makan, ini benar-benar memakan uang. Nah, abalon ini terlihat bagus, beri aku 10, kata Wang Kai, menunjuk ke abalon di menu yang harganya 110.000 yuan. Mendengar kata-kata Wang Kai, orang-orang di ruangan itu mau tidak mau menelan ludah mereka, meminta 10 dari mereka sekaligus, yang jumlahnya lebih dari 1 juta. Tuan, apakah Anda bercanda? Mendengar kata-kata Wang Kai, pelayan itu juga terkejut dan bertanya dengan ragu. Kenapa? Menurutmu orang yang duduk di hadapanku ini bukan orang kaya? Wang Kai menunjuk ke arah Qin Chuanye, yang berkulit hijau, dan berteriak keras. Oke, lalu apa lagi yang kamu butuhkan? Pelayan itu hanya melirik pakaian yang dikenakan Qin Chuanye dan sudah memikirkan intinya. Pasti tidak kekurangan uang untuk bisa memakai pakaian kelas atas seperti itu, jadi dia merekamnya secara langsung. Sirip hiu ini juga terlihat enak, jadi beri aku 10 lagi, kata Wang Kai dengan agresif. His, kasih like sama ceritaku ya, jangan lupa subscribe juga buat yang belum. Lanjut Om, sudut mulut banyak orang di ruangan itu sedikit berkedut, membuat suara terengah-engah, Wang Kai hanya menipu orang lain. Semua barang yang dia pesan dihargai lebih dari 100.000 yuan, dan makanan yang dia makan mungkin cukup. Orang hidup dalam keluarga seumur hidup. HMPH. Pada saat ini, dengusan dingin keluar dari hidung Qin Chuanye. Sangat marah, Wang Kai menjelaskan bahwa dia ingin memerasnya. Lalu apalagi yang Anda butuhkan, Tuan? Pada saat ini pelayan itu bertanya. Dan secara alami melihat bahwa Wang Kai sengaja mencoba mempermalukan pihak lain. Saya mendengar bahwa sarang burung baik untuk tubuh. Beri istri saya 20, kata Wang Kai, menyebabkan Qin Chuanye, yang duduk di hadapannya, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Harga barang yang dipesan Wang Kai sudah sekitar 5 juta, yang terlalu kejam.
Lalu apalagi yang kamu butuhkan? Pelayan dengan hati-hati mencatat apa yang dikatakan Wang Kai, menahan senyum di hatinya. Yah, aku tidak mau yang murah lainnya. Atau sepertinya temanku tidak cukup dermawan. Hanya ini, kata Wang Kai, seolah memakan barang-barang ini akan membuat kincuannya terlihat baik. Kalau begitu tunggu sebentar, kami akan segera membawanya untukmu. Kata pelayan itu. Tunggu. Seseorang berbicara saat ini, tetapi itu adalah Guping. Dia mengambil menu dan berkata kepada pelayan, saya juga ingin memesan sesuatu. Lalu apa yang kamu butuhkan? Yah, aku masih tidak ingin memesan terlalu banyak, pesan saja seperti yang dia katakan tadi. Guping berpikir sejenak dan berkata, wow. Mendengar kata-katanya, semua orang di ruangan itu tersentak dan terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Pesan saja yang lain sesuai pesanan Wang Kai, tidak terlalu banyak, Nima ini sangat gelap, oke? Pemimpin regu yang dulunya memiliki kepribadian yang sederhana kini menjadi sangat berperut hitam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Oke, kalau begitu kalian berdua, tolong tunggu sebentar, aku akan memesan dapur sekarang. Pelayan itu mengangguk, wajahnya memerah. Tetapi dia tidak segera pergi, tetapi bertanya kepada orang lain. Yang lainnya bukan Wang Kai. Mereka hanya memesan barang termurah, dan mereka tidak berani mempermainkan. HMPH, aku tidak akan makan. Ketika pelayan datang ke kincuannya menghancurkan menu di tangannya ke tanah. Wajahnya menjadi pucat. Saat ini, dia sangat membenci Wang Kai sampai mati. Harga barang yang mereka berdua pesan sudah mencapai 10 juta. 10 juta, itu bukan 1000 yuan. Meski dia masih punya banyak uang sekarang, tapi kehilangan begitu banyak sekaligus, hatinya berdarah. Sekarang dia benar-benar menyesali mengapa dia harus bersaing dengan Wang Kai untuk mendapatkan hadiah. Itu seperti menembak dirinya sendiri. Dan sekarang dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata bantahan. Karena dia mengatakan bahwa dia adalah hadiah sebelumnya. Dan sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Kakak Kincuan sedang tidak enak badan. Suara lucu Wang Kai terdengar saat ini, dan dia menatap Kincuannya dengan tatapan aneh. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Kincuannya bukan orang biasa. Jadi dia dengan cepat menekan kebencian di hatinya dan berkata dengan datar. Mungkinkah saudara Kincuan merasa kasihan dengan uangnya dan tidak ingin mentraktirmu lagi? Jika kamu tidak mau, tolong beritahu aku. Kami memiliki hubungan yang baik, aku pasti akan membantumu. Setelah semua, meskipun saya miskin, saya tidak buruk. Titik, kata Wang Kai sambil tersenyum. Tidak, gunakan. Kedua kata itu hampir terjepit di antara gigi Kincuannya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menampar Wang Kai sampai mati. Garam. Jarang sekali saudara Kincuan begitu dermawan. Tampaknya saudara Kincuan pelit jika aku tidak memakanmu dengan keras. Pelayan, bawakan aku 5 botol Lafite 1982 lagi, kata Wang Kai dengan ceroboh, membiarkan kin mata cuannya hampir merah. Saya melihat sudut mulutnya bergetar terus-menerus, membenci Wang Kai sampai mati. Beri aku 5 botol juga. Pada saat ini, Guping bergema, membuat wajah kincuannya menjadi hijau. Jenis anggur merah langka ini sangat mahal. Bahkan orang kaya minum sangat sedikit. Kedua orang ini memesan 10 botol sekaligus. Ini seperti memotong daging kincuannya lagi dengan pisau. Memotongnya satu demi satu, kincuannya merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Mengapa dia bertemu dengan dua orang yang tidak tahu malu ini? Kurasa wajah saudara Kincuan tidak terlalu tampan? Mungkinkah menurutmu kami memesan lebih sedikit? Pada saat ini Wang Kai berbicara, membuat Bei Yunsue hampir tertawa. Dia tahu bahwa Wang Kai tidak pernah menjadi orang yang menderita, tetapi kali ini dia mengambil pisau hitam itu dengan keras. Aku tidak membawa banyak uang kali ini, jadi ayo pergi dengan ini dulu, dan aku akan mengundangmu lain kali. Kincuannya berkata melawan hati nuraninya, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya marah. Bab 429 Saudara Berkumpul. Kalau begitu, lupakan saja. Pelayan, cepat dan bersiaplah. Aku bahkan belum makan malam, desak Wang Kai. Oke. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Meninggalkan kamar pribadi tempat Wang Kai dan yang lainnya berada, pelayan itu tertawa terbahak-bahak. Baru saja, orang di seberang Wang Kai Keng tidak mengatakan apa-apa, itu benar-benar lucu. Tetapi serangan ini terlalu kejam. Setelah menahan begitu lama, dia sudah cukup tertawa sekarang. Bukankah gadis ini Xiao Hui gila? Melihat saudara perempuannya tertawa dan gemetar, pelayan lain bergumam tidak bisa dijelaskan. Ayo, saudara Kincuan, aku akan bersulang untukmu. Di dalam kotak, Wang Kai membawakan segelas anggur untuk Kincuannya, dan berkata sambil tersenyum. Maaf, saya tidak minum. Kincuannya menolak, dengan wajah seburuk yang dia inginkan. Mungkinkah kamu meremehkanku? Mendengar kata-katanya, Wang Kai menatap dan berkata, Oke, aku akan minum, kata Kincuannya dengan getir, tetapi dia mengutuk dalam hatinya minum, minum, minum sampai mati, bajingan.
Cheers. Menyentuh selimut dengan kincuannya, Wang Kai meminum anggur merah di gelas dalam satu tegukan, dan menyeka mulutnya dengan keinginan yang tidak terpenuhi. Anggur ini rasanya enak. Wang Kai menghela nafas, membuat kincuannya setengah mati. Meskipun dia baru saja mengutuk Wang Kai untuk minum sampai mati, ketika dia meminum anggur di gelasnya, dia merasa bahwa yang dia minum bukanlah anggur, tetapi minum seperti urin. Dia kehilangan lebih dari 10 juta dalam satu gerakan, yang bisa dianggap sebagai kerugian besar. Bahkan jika dia punya uang, dia tidak membelanjakannya seperti ini. Ada suguhan taipan lokal hari ini. Semuanya, jangan terlalu sopan. Setelah minum segelas anggur ini, Wang Kai berhenti berbicara dengan kincuannya, dan kemudian kembali ke tempat duduknya, mengobrol dan tertawa dengan Guping dan yang lainnya. Karena ada bebodoh yang ingin dikirim untuk menipu dia, akan aneh jika tidak menipu dia sampai mati. Maaf, ayo kita bicara dulu. Aku akan memudahkanmu. 1 atau 2 menit kemudian, kincuannya tiba-tiba terlihat jelek, dan meninggalkan kotak itu sambil mencengkeram perutnya. HMPH. Melihat kepergiannya, Wang Kai mencibir di dalam hatinya. Tentu saja dia tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka mendentingkan kacamata barusan, Wang Kai diam-diam mengirimkan gumpalan Zenki-nya sendiri ke dalam tubuhnya. Zenki dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga dapat membahayakan orang. Jadi Wang Kai berharap pihak lawan akan sakit perut sekarang. Dia tidak khawatir tentang pihak lain yang melarikan diri, karena orang kaya paling menghargai wajah. Jika pihak lain melarikan diri, dia mungkin tidak akan memiliki wajah untuk bertemu orang lagi di masa depan. Saudaraku, kamu akan mengambil posisi wakil presiden besok. Wang Kai dan Guping menyentuh kacamata mereka dan berkata, "Bukankah kamu hanya bercanda?" Guping bertanya dengan heran ketika dia mendengar kata-kata Wang Kai. Bagaimana mungkin itu hanya lelucon? Seperti kata pepatah, seorang pria menepati janjinya. Karena saya mengatakannya, saya harus menghormatinya. Besok Anda dapat menemukan pria gendut itu di Departemen Personalia dan memintanya menangani formalitas untuk Anda. Ini tidak terlalu bagus. Lagi pula, aku belum terlalu paham dengan bisnis ini, kata Guping dengan sedikit malu. Dia tahu bahwa Wang Kai telah mengatakan itu untuk menyelamatkannya dari pengepungan sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa berpikir bahwa apa yang dikatakan Wang Kai sebenarnya benar? Karena bahkan saudari Sue dapat mengelola perusahaan, bukankah kakak laki-lakimu bahkan memiliki ambisi seperti itu? Kata Wang Kai. Mari kita lupakan saja, kata Wu Jiayi saat ini. Kakak ipar, kamu salah mengatakan itu. Aku bahkan bisa berbagi perusahaan dengan kakak laki-lakiku. Apa salahnya membiarkan dia duduk di posisi ini? Selain itu, saudari Sue dan aku sibuk dengan generasi berikutnya, jadi wajar saja kita tidak punya banyak waktu. Jadi ini bukan untuk keuntunganmu, tapi untuk kekacauanmu, kata Wang Kai sambil tertawa lebar. Bajingan. Pada saat ini, Bei Yunsue berbisik, wajahnya memerah hingga ke pangkal telinganya. Oke, kalau begitu aku akan mencoba, kata Guping, setuju. Yang disebut saudara secara alami harus berbagi berkah dan berbagi kesulitan karena Wang Kai telah berbicara. Guping tidak punya alasan untuk menolak. Seseorang di dekatnya mendengar percakapan mereka, dan mereka semua menunjukkan kecemburuan. Posisi wakil presiden akan diberikan jika mereka mengatakannya. Ini adalah saudara yang sebenarnya. Pada saat ini, mereka semua menyesali mengapa mereka tidak menjalin hubungan yang lebih baik dengan Wang Kai. Bahkan jika mereka bukan saudara, mereka seharusnya tidak menghinanya. Sekarang jika orang hanya memberi sedikit keuntungan, itu akan menjadi kekayaan yang tak terhitung banyaknya, yang sangat disayangkan. Ketika Wang Kai sedang berbicara dengan Guping, kincuannya kembali, tetapi dia hanya duduk kurang dari 2 menit sebelum berlari keluar dengan ekspresi kesakitan di perutnya, yang membuat banyak orang terlihat aneh. Setelah menunggu di ruang pribadi selama sekitar 10 menit, barang-barang yang dipesan Wang Kai dan yang lainnya datang satu demi satu. Tidak banyak barang di depan yang lain, tetapi di depan Wang Kai dan Guping, hanya ada satu lebih banyak. Hal ini hampir tidak pada tempatnya. Mengangkat tutupnya, Wang Kai menarik napas rakus dan berkata, baunya sangat enak. Tentu saja baunya enak, harganya jutaan, kata seseorang diam-diam di dalam hatinya. Saudaraku, bersulang. Wang Kai membuka anggur merah Lafite, bahkan gelasnya, dan mulai minum dengan botolnya, seperti meminum air putih. Dan adegan ini kebetulan dibuka oleh kincuannya yang baru saja masuk, wajahnya menjadi pucat karena marah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bajingan ini. Dia mengutuk dalam hatinya, berharap dia bisa mengalahkan Wang Kai sampai mati. Tetapi gagasan itu baru saja muncul dalam dirinya, dan dia berlari sambil memegangi perutnya kesakitan. Saudari Sue, kudengar sarang burung adalah hal yang baik, kamu harus makan lebih banyak, kata Wang Kai, seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, memakannya adalah kesenangan. Meskipun dia memesan banyak hal, asupan makanan Wang Kai tidak sebanding dengan orang biasa. Sejak dia menjadi biksu, asupan makanan Wang Kai sudah jauh melebihi sebelumnya. Lagi pula, dia bisa makan makanan selama seminggu dalam sekali makan,
Dan dia juga bisa tidak makan selama seminggu, bertahan hidup tanpa minum. Begitu dimulai, Wang Kai segera menunjukkan kungfu yang kuat seperti hantu kelaparan, memakan makanan yang sangat mahal ini dengan suapan besar. Melihat pemandangan ini, semua orang di ruangan itu diam-diam menelan seteguk air liur. Bukankah ini terlalu enak? Di sisi lain, Guping dan yang lainnya, mereka berdua hanyalah orang biasa, jadi mereka tidak bisa menyelesaikan makan begitu banyak setelah memesan. Jadi mereka hanya bisa menonton penampilan Wang Kai dengan mata terbelalak. Alasan mengapa dia memesan begitu banyak hal adalah murni untuk balas dendam. Lagi pula, dia menghela nafas lega di dalam hatinya, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa mengeluarkannya. Saudaraku, mengapa kamu tidak memakannya? Pada saat ini, Wang Kai mengangkat kepalanya dan menatap Guping. Aku sudah cukup melihat. Guping mengangguk, tidak berani membayangkan bagaimana Wang Kai bisa makan begitu banyak sendirian. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, jika kamu tidak bisa menyelesaikan makan, kamu bisa berkemas dan pulang untuk makan. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di ruangan itu terhuyung-huyung, dan berkemas jika mereka tidak bisa menyelesaikannya. Maka mereka benar-benar mengira ini adalah masyarakat lama. Pada saat ini, Qin Chuannya kembali. Ketika dia melihat piring kosong di depan Wang Kai, dia tentu saja sangat marah. Jantungnya berdarah saat ini. Yang dimakan Wang Kai bukanlah makanan, tapi hatinya. Kakak Qin Chuan, apakah kamu siap? Wang Kai meliriknya dan bertanya. Itu bukan urusanmu, kamu makan sendiri. Qin Chuannya berkata dengan dingin, tidak memalingkan muka dari melihat Wang Kai, karena dia takut jika dia melihatnya lagi, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangan Wang Kai. Meja.